Lagi kalau bukan di Dokter Us. Lagi. Awas kalau nggak semangat saya suntik loh Bu. Saya suntik dengan dana deposito. Nah kalau bicara masalah dana deposito ini ada indera atau kemampuan tersendiri. Indra ngerasa dapat duit ya. Nah, supaya rezekinya lancar hari ini duduk dulu ya biar santai. Nah ini bicara masalah duduk, tentunya ini berkaitan dengan indera di tubuh kita. Yaitu kita bisa kerasa sakit, panas karena ada indera. Tapi yang akan kita bahas pada segmen ini adalah berkaitan dengan indera penciuman. Bicara masalah indera penciuman, ternyata gangguan pada indera penciuman bisa menandakan suatu hal gangguan kesehatan. Penelitian yang dilakukan di Chicago, ya bahasanya Chicago, itu terdapat sekitar hampir 39 responden yang mengalami gagal uji indera penciuman ternyata meninggal dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Jadi apakah bisa ditarik kesimpulan penurunan dari kemampuan indera penciuman bisa berujung pada kematian? Saya akan mengajak diskusi rekan sejawat saya sekaligus bintang tamu yang sering menemani di Dokter Us Indonesia, Vega dan Dr. Asnil. Vega, sehat. kalau tadi saya bilang indera penciuman, tapi dicupik-cupiki jangan nanti takut dimarahin. Iya, aku juga sebenarnya pengen loh, nanti aja lah Dok ya, di Oh, belakang. di belakang. Dokter Asnil, Dokter Asnil, baik. Baik, kita bicara masalah indera penciuman. Iya Dok. Ada penelitian di Chicago, ya itu di luar negeri bahwa terjadi, ya mungkin ini kita tidak mau menakut-nakuti orang sebenarnya, tapi dia penelitian ini sekitar kurun waktu 5 tahun ke depan yang mengalami gagal dari tes indera penciuman, terjadi penurunan kualitas hidup bahkan berujung kematian, walaupun kematian itu banyak pasti penyebabnya. Itu serem Nah, ya Dok ya. sebagai dokter spesialis saraf, apakah ada pengaruh yang sangat signifikan dari kemampuan indera penciuman seseorang terhadap mungkin satu ke otak dulu Dok? Sambil ini Dok, ada contohnya boleh dinyalain nggak Dok? Saya nggak mau pencontoh ini, saya maunya Ini kan yang kelihatan Dok, aku nyalain ya Dok. ya, peragaan di sini ada lampu di kepalanya. Ini menandakan kemampuan fungsi otak yang optimal. Ya, yang lagi nyala ini berarti kemampuan fungsinya lagi optimal. Tentunya ini didukung dengan indera penciuman yang juga lagi optimal. Nah, tadi pertanyaan saya gimana Dr. Asnil? Iya, biasanya indera penciuman itu kan salah satu dari panca indera yang lain ya. Satu yang berfungsi, mereka ada reseptornya di sini, penerima, kemudian diolah di otak. Ya ini kan lampunya nyala semua. Jadi kalau satu oke, yang lain juga oke. Tapi coba kalau lampunya satu dimatiin, nah kalau indera penciuman mengalami penurunan fungsi? Mengalami penurunan fungsi, lampu sini mati, ternyata ada bagian fungsi otak yang juga tidak bisa bekerja dengan maksimal. Oh, ngeredup dia Dok. Apakah ini maksudnya gini, kita kan punya indera banyak banget. Ya. Indera penglihatan, indera pendengaran, penciuman. Nah, yang lebih erat kaitannya dengan fungsi otak tadi apakah penciuman atau tadi kan dokter bilang kekurangan atau penurunan dari fungsi penciuman akan mempengaruhi indera yang lain? Iya, kalau indera penciuman biasanya kita awas-awas ada tanda-tanda awal dari suatu penyakit. Contohnya? Contohnya misalnya Alzheimer. Oke, itu usia Tua memang. Usia. Biasanya disertai dengan gangguan memori. Tapi sebelum memori, tapi ternyata yang tidak sering terdeteksi ini ternyata ada gangguan dari fungsi penciuman. Alzheimer, kemudian ada penyakit atau tanda apa lagi Dok? Iya. Biasanya kalau untuk fungsi otak selain itu bisa Parkinson, itu juga pada usia tua Yang gitu juga. ya, Dok, ya? Ya, seringnya kelihatan motoriknya dulu kelihatan gemetar dan lain-lain. Tapi kalau kita basic ke awal, kalau mau cari awal mulanya bisa jadi dari gangguan penciuman. Oke, nah ini tadi sesuatu yang sangat fatal selain dari tadi Alzheimer, Parkinson, apakah ada suatu sinyal tersendiri dari penurunan indera penciuman terhadap beberapa penyakit? Ya, kalau di otak, tumor otak ya. Tumor otak. Aduh, Ya, serem ya, Dok. mungkin itu yang menyebabkan adanya sekian persen kematian. Salah satunya mungkin itu tanda awal dari tumor otak. Untuk Alzheimer, Parkinson, tumor atau yang lain berkaitan dengan gangguan saraf dan otak, biasanya ada spesifik penciumannya tuh berupa apa? Nah. Apakah dia sering mencium kayak nanah? Nah, Istilahnya yang kalau bau-bau gitu kopi ya, Dok? baunya nanah, duit baunya tetap duit. Duit kan itu pasti tahu ya kayaknya kayaknya. gangguan kantong ya Dok. Nah gimana? Apakah ada bau khusus? Dia lebih ke hiposmia yang kita bilang berkurang untuk penciumannya tuh berkurang sampai nanti bisa
gangguan penciuman yang tadi, mencium apa seharusnya kopi misalnya, tapi ternyata dia cium persepsi yang lain. Oh itu ada ya dok? Ada. Oke, berarti dari aroma, kemudian apalagi kemampuan, misalnya seharusnya orang normal tuh 5 cm, dia harus 1 cm. Jaraknya juga, jadi yang harusnya bisa deket, bisa agak jauhan, tapi ternyata dia harus lebih deket bisa mencium dengan baik. Gitu. Oke, bahkan sambil ditempelin di hidung juga nggak kecium. Kalau nempel masuk nanti jangan. Enggak, soalnya saya ingin mengetes pada Vega. Aduh, aku dites ya dok. Apa Ya? nih dok? Boleh ya Vega ya, Boleh. kita tes dulu. Siapa yakin mah lolos. Cuman ini untuk informasi aja bagaimana pemirsa kita di rumah ingin mengetes kemampuan indera penciumannya. Oke. Ya maaf kata tadi sudah disampaikan Dr. Asniel ya Bu ya. Pertambahan usia itu memang risiko Alzheimer, Parkinson tetap terjadi. Jadi untuk sebelum ke dokter, coba lakukan tes penciuman perselingkuhan. Aduh. Maaf dok, ini boleh ditambahin. Ini mungkin belain ibu-ibu. Kalau aroma perselingkuhan, ibu-ibu nggak perlu mencium, karena ibu-ibu itu karena terbuat dari tulang rusuk laki-laki, jadi tidak perlu tidak perlu mencium, tapi dia punya feeling. Kalau suaminya macam-macam, pasti istrinya udah punya feeling ya bu ya. Tuh, ini yang pernah dikorbanin. Ibu nggak dapat. Ibu nyari aman, betul. Kayaknya ya. Coba dipasang dulu matanya, karena indera penciuman Matanya, itu Dok? ya kan tadi jenis ya dok ya. Dari kalau ngelihatnya sudah tahu, berarti ntar nggak anu lagi, Ya, no. nggak pas. Oke. Ya kita sambut Catwoman kita. Oke. Kamu lihat di depan kamu wajah siapa? Nggak tahu ya dok. Aku sih nggak tahu di depan aku apa. Yang penting aku ngelihatnya hatinya dokter aja sih. Saya tutup nih pakai periuk nih. Dok, Oke. aku udah bisa nyium nih dok. Oke, yang pertama kamu sebut aja ini objek apa yang familiar dengan penciuman kamu Vega. Benda apakah ini? Kopi. Betul Ibu, kopi? Betul ya. Benda apakah ini? Ini apa Vega? 3. Jeruk. Saya kasih jarak 10 sentian ya. Jeruk ya? Jeruk nipis ya? Saya minta dong jenis jeruknya. Hah? Jeruknya pria apa wanita? Dok, aduh nggak tahu dok. Oke. Jeruk Ini apa purut Bu? kali dok. Jeruk apa? Jeruk nipis. Ya jeruk. Hidung Ibu bener. nyampe? Oh, tepuk tangan buat Vega. Nyampe sampai situ. Ibunya jawabnya nyampe. Itu sebenarnya normal apa kagak? Itu persepsi melihat. Oh, soalnya. persepsi melihat. Ya, makanya tadi kita tutup matanya Vega. Vega ini apa? Nggak boleh orang jaraknya 10 cm. Oke. Itu nggak terlalu tercium. Nggak familiar. Teh ya dok? Iya, teh. Apa Bu? Teh? Apa ini? Tembakau. Bukan, ini dedek kuda. Dok, serius dok, itu kan makanan aku. Benar kok, ini teh. Tepuk tangan buat Vega ya. Terakhir. Dok, jangan ada yang aneh-aneh dong dok. Nggak ada. Daging manusia juga aneh. Bau. Ah, itu apa? Bau amis ya dok? Apaan? Saya. Nggak. Apaan? Makanya saya nggak mau buka. Udah kecium. Udah kecium. Ya pokoknya bau amis. Ikan kali dok ya? Ikan? Ikan kali. Coba tebak jenis ikannya apa? Dok, ikan ini. Udah. Ikan Fauzi. Oh, itu. Bukan. Tepuk tangan buat Vega. Udah. Tuh Wah, kan. bener. komplit. Ternyata Vega lulus tes indera penciuman dan indera herlambang. Aku dapat hadiah apa dok? Hah? Hadiahnya liburan gratis. Udah dok, jadi terusin takut. Jangan diterusin. Oke, nah di sini ada gambaran mengenai grafis dari penyebab kehilangan penciuman. Kita lihat ya di belakang ini. Nah di sini kehilangan daya penciuman. Biasanya tadi kita gini Vega, tadi kan dikabari bahwa penurunan daya penciuman itu bisa dikarenakan faktor-faktor yang bukan ada kaitan dengan penurunan fungsi otak maupun saraf, seperti asap rokok, ya dok ya, benar dokter Asniel ya? Asap rokok. Paparan yang hampir setiap hari, indera penciuman turun ya. Konsumsi alkohol, Betul. ya jadi itu kebiasaan seperti ini harus sangat-sangat dibatasi. Jarang olahraga atau jarang bergerak. Kalau jarang olahraga sama jarang bergerak, kaitannya ke arah mana ya dok ya? Aktivasi Oke. motorik juga mempengaruhi semua sensitif dari indera, semua indera. Oke. Bau busuk.
Berarti kalau misalkan lingkungan rumah sangat dekat dengan tempat pembuangan sampah, ini juga. Iya, biasa itu akan menurunkan fungsi penciuman. Karena itu terangsang terus-menerus dan itu rangsangannya kan kuat. Nah, biasanya udah mulai menurun itu fungsinya. Sekian tahun ya paparannya tapi. Jadi tadi informasi yang tadi kita baru sebutkan, ya, penurunan daya penciuman Anda, jika Anda melakukan tes penciuman terjadi penurunan fungsi, ya, jadi misalnya ini belum pasti menandakan penurunan fungsi otak atau saraf jika faktor-faktor yang tadi adalah sebagai penyebabnya, ya, Dok, ya? Iya. Pilek, kemudian sinus, polip juga bisa, ya? Masalah hidung berarti. Masalah hidung sendiri sebagai organnya juga harus disingkirkan. Kalau memang itu normal, berarti kita coba lihat ke arah otak. Oke, berarti memang ada pemeriksaan dari kombinasi dengan dokter THT juga, ya? Iya, betul. Baik, nah terima kasih sekali Dokter Asnil atas informasinya. Lain kali main lagi di Dokter Indonesia ya, Dok, ya? Seru banget, ya. Habis ini tes penciuman Ibu, ya. Saya kasih uang 10.000, ini 10.000 apa 100.000? Ibu cium. Oke, nah bicara masalah hidung mampet. Apa sih, Vega? Iya. Bicara masalah pilek, ya, ini tentunya biasa kalau pilek itu mengakibatkan hidung mampet. Nanti Vega sama Dokter Reza akan memberikan tips bagaimana untuk mengurangi risiko dari hidung mampet, ya. Sesaat lagi di Dokter Ros Indonesia.